Tahun 2017 lalu, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, mengeluarkan dokumen National Security Strategy, atau kalau padanannya di Indonesia ini semacam buku putih pertahanan, semacam dokumen yang tersedia bagi publik yang menjelaskan tentang kebijakan pertahanan, keamanan, dan luar negeri yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Yang menarik di dalam dokumen itu jelas-jelas disebutkan bahwa ada beberapa negara yang dianggap oleh Amerika Serikat itu berusaha untuk menggeser pengaruh Amerika Serikat di dunia. Bukan hanya menggeser kekuatan Amerika Serikat secara ekonomi dan sosial, tetapi juga menggeser kekuatan Amerika Serikat secara militer. Nah, dokumen itu menyebutkan bahwa China itu sebagai salah satu negara yang dianggap sebagai seteru atau kompetitor utama di dalam berebut pengaruh antara negara adidaya. Jadi secara clear dokumen itu menyebutkan bahwa China itu dianggap sebagai kompetitor utama oleh Amerika Serikat. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa sih kok Amerika Serikat itu menganggap China sebagai kompetitor utama Amerika? Mungkin kita bisa mendapatkan penjelasan yang lebih clear begitu dari salah seorang mantan penasehat Donald Trump yang bernama Steve Bannon. Jadi Steve Bannon ini adalah penasehat strategis Donald Trump di Gedung Putih. Dalam sebuah wawancara, dia pernah menjelaskan bahwa hanya China lah negara satu-satunya di muka bumi ini yang mencoba untuk menerapkan 3 teori dominasi dunia secara sekaligus dalam satu waktu. Teori apa sih yang dimaksud? Saya mungkin akan mencoba menjelaskan sedikit pelan-pelan di sini ya. Jadi Steve Bannon itu menjelaskan secara geopolitik ada 3 teori utama. 3 teori utama geopolitik yang menjelaskan bagaimana caranya sebuah negara itu bisa mendominasi dunia. Teori pertama itu adalah teori Mackinder ya, atau teori Mackinder, teori Heartland yang diutarakan oleh Mackinder. Teori yang kedua itu adalah teori Rimland yang itu diperkenalkan oleh Spikeman, dan teori ketiga itu adalah teori yang dikenal dengan nama Sea Power yang itu diperkenalkan oleh Mahan. 3 teori ini akan menjelaskan kepada kita semua kenapa langkah-langkah yang diambil oleh China itu menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Coba kita lihat satu-satu. Teori Mackinder dan teori yang diperkenalkan oleh Spikeman itu sebenarnya satu spesies teori yang sama. Jadi mereka sama-sama memandang bahwa untuk menguasai dunia itu mereka harus menguasai satu rentetan zona atau wilayah tertentu, sehingga teorinya Mackinder dan Spikeman ini kita masukkan ke dalam satu klaster teori. Nanti mungkin bisa dilihat petanya pada gambar. Nah, teori Heartland dan teori Rimland yang diutarakan oleh Mackinder dan Spikeman ini sebenarnya diperkenalkan pada awal-awal abad 20 atau pada tahun 1900-an, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Teori dasar dari argumen dasar dari 2 teori ini menjelaskan sebenarnya dunia ini dibagi menjadi 2. Jadi kalau kita lihat peta dunia ini dibagi menjadi 2. Satu wilayah itu disebut dengan nama World Island. Nah, kenapa disebut begitu ya? Karena memang orangnya menyebutkan bahwa mereka menyebutkan satu bagian besar yang namanya World Island. Jadi kita ikuti saja sebutan para teoretisi ini ya. Nah, World Island itu terdiri dari beberapa benua begitu, gabungan dari benua Afrika, benua Eropa, dan sebagian negara-negara yang ada di benua Asia. Jadi gabungan dari 3 benua itu. Jadi World Island ini adalah bagian utama dari teori mereka. Kemudian di luarnya itu ada bagian benua yang disebutkan dengan nama Outer Island. Outer Island ini terutama adalah benua Amerika. Kalau sekarang itu negaranya adalah ada Amerika Latin, ada Amerika Selatan, termasuk di dalamnya juga ada Amerika Serikat. Kemudian ada British Isles, itu kepulauan Inggris sekarang ini,
dan ada Australasia. Australasia itu artinya benua dan negara Australia dan beberapa negara di Asia Tenggara. Jadi pembagian itu menjelaskan World Island dan Outer Island. Tapi World Island bagi Mackinder dan Spykman itu memegang peranan yang sangat penting. Kenapa? Bagi orang yang ingin menguasai dunia, dia harus kuasai dulu World Island. Nah, World Island itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Heartland dan Rimland. Heartland ini kalau kita lihat di peta, itu pintu masuknya dimulai dari sebagian dari Eropa Timur, masuk ke Asia Tengah. Sekarang Asia Tengah itu negaranya seperti Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, begitu ya. Masuk lagi ke sebagian sebagian wilayah di Cina. Rimland itu adalah sebagian negara di Eropa Barat sekarang ini ya. Kemudian ada juga di situ adalah Timur Tengah, sebagian negara Afrika, Asia Timur itu ada Jepang, ada Korea, kemudian juga ada Asia Selatan seperti India. Inti dari dua teori ini ya, yang diperkenalkan oleh Mackinder dan Spykman ini, bagi Anda yang ingin menguasai dunia, dia harus menguasai untayan zona atau wilayah ini yang dimulai dari Eropa tadi, masuk ke Asia Tengah, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, dan seterusnya sampai ke Cina. Jadi bagi siapa yang menguasai untayan wilayah ini, dia akan menguasai World Island. Bagi siapa yang menguasai World Island, dia akan menguasai dunia. Itu teori pertama. Teori selanjutnya itu yang diperkenalkan oleh Mahan atau Sea Power. Teori tentang kekuatan maritim. Mahan ini memperkenalkan teori ini sebenarnya urutannya sebelum teori yang diperkenalkan oleh Mackinder dan Spykman tadi. Jadi Mahan ini dia mempunyai argumen bahwa bagi negara yang ingin menguasai dunia, dia harus memiliki kekuatan angkatan perang maritim atau angkatan laut yang kuat. Penguasaan dunia berbeda dengan teorinya Mackinder dan Spykman tadi yang menguasai untayan wilayah untayan negara-negara yang tadi saya sebutkan mulai dari Eropa, Asia Tengah sampai ke sebagian dari Cina. Itu argumentasi yang pertama. Sementara argumentasi oleh Mahan dia mengatakan bahwa untuk menguasai dunia tidak menguasai daerah-daerah tadi, tapi cukup dengan menguasai lautan. Kenapa? Karena sebenarnya secara data memang lautan ini dianggap oleh Mahan itu sebagai semacam arus lalu lintas yang sangat besar. Kalau kita bisa mengatakan bahkan di era sekarang di mana sudah ada pesawat, bahkan sudah ada pesawat yang bisa terbang sampai ke bulan, begitu yang terbang sampai ke luar angkasa. Sebenarnya pesawat memang arus orang, arus manusia sebagian besar itu memang lewat pesawat terbang. Tapi hampir, Anda harus tahu, hampir 80% dari arus barang atau arus perdagangan dunia itu semuanya diangkat lewat laut. Jadi Anda bayangkan ya, misalnya seperti kita yang hidup di Indonesia ini, misalnya Anda ingin mengirim barang dari Pulau Jawa misalnya ke Jakarta, Anda bayangkan kalau misalnya seperti dalam situasi corona ini ada checkpoint begitu ya. Anda tidak bebas untuk keluar masuk daerah. Anda bayangkan akan stuck, akan macet arus lalu lintas perdagangan itu. Kalau arus lalu lintas perdagangan itu macet atau tidak aman, misalnya di jalan itu ada begal, ada rampok, Anda bayangkan itu akan mengganggu perekonomian Anda. Sehingga bagi negara yang ingin menguasai dunia, dalam teori Mahan ini, dia harus menguasai lautan. Dia harus menguasai pelabuhan-pelabuhan utama yang ada di dunia. Jadi sekarang apa hubungannya antara tiga teori tadi, ya, Spykman, Mackinder, Mahan, begitu ya, dengan ketakutan Amerika bahwa Cina ini bisa menantang supremasi geopolitik Amerika Serikat? Jawabannya sebenarnya itu ada di kebijakan yang mulai diambil atau diperkenalkan oleh Cina sejak tahun 2013. Yaitu the New Silk Road atau Modern Silk Road ya, atau jalur sutra modern yang dikenal dengan nama
One Belt One Road. Jadi One Belt One Road ini diperkenalkan pertama kali oleh Xi Jinping pada tahun 2013. Ini sebenarnya merupakan kebijakan untuk merevitalisasi jalur sutra kuno yang sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu, dan ini melibatkan lebih dari 60 negara. Apa itu OBOR atau One Belt One Road begitu ya? Dan apa hubungannya dengan tiga teori geopolitik tadi? OBOR ini sebenarnya terbagi menjadi dua proyek besar. Yang pertama itu adalah jalur sutra darat atau Silk Road Economic Belt, yang ini terdiri dari pembangunan rel kereta, jalan raya begitu ya. Yang kedua ini adalah pembangunan jalur sutra maritim atau Maritime Silk Road. Jadi membangun pelabuhan-pelabuhan mulai dari Asia hingga Eropa. OBOR ini seperti nanti Anda bisa lihat di dalam peta, itu sebenarnya ada 6 koridor utama yang dibangun. Ya. Satu, koridor Cina-Pakistan. Jadi nomor 1 ini Anda bisa lihat dalam peta, itu menghubungkan antara wilayah Cina dengan Pakistan, tembus sampai ke jalur perdagangan laut di negara-negara Arab begitu. Yang kedua, dan ini yang termasuk yang paling utama, itu the New Eurasian Land Bridge. Jadi ini menghubungkan antara Cina dengan Eropa. Jadi negara-negara yang saya sebutkan tadi di teori tadi, mulai dari Cina, kemudian Asia Tengah ya, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, itu semua tembus, dihubungkan oleh jalur darat ya, menuju ke Turki, menuju ke sekarang lewat ke Rusia, lewat juga sebagian besar negara-negara yang ada di Eropa, tembus sampai Belanda, kemudian juga ke ujungnya di Italia. Nah ini the New Eurasian Land Bridge, jadi panjang sekali jalur darat ini. Nah yang ketiga itu Cina, koridor Cina, Mongolia, Rusia, begitu ya. Jadi menghubungkan antara Cina, Mongol, dan Rusia. Yang keempat, ini sebenarnya jalur laut. Jadi kalau yang 1, 2, 3 saya sebutkan tadi itu adalah sebagian besar jalur darat. Yang keempat seperti Anda akan lihat dalam peta, itu adalah jalur laut ya. Yaitu China, Indo-China Peninsula Corridor. Jadi dari jalur laut ini bisa menghubungkan antara Cina lewat ke negara-negara kota-kota besar yang ada di Asia Tenggara. Seperti Hanoi di Vietnam begitu ya, Bangkok di Thailand, Kuala Lumpur termasuk Jakarta begitu ya, ke Singapura. Jadi Anda bisa lihat jalur di Laut Selatan, Laut Cina Selatan, kemudian Selat Malaka. Itu semua disambungkan oleh Cina melalui pembangunan yang sepanjang jalur laut tadi. Kelima itu adalah Bangladesh, Cina, India, Myanmar. Jadi koridor Bangladesh, Cina, India, Myanmar. Jadi kalau tadi ada jalur lautnya yang menghubungkan sebagian besar Cina dengan negara-negara di Asia Tenggara, jalur kelima ini menghubungkan antara Cina dengan sebagian negara-negara di Asia Selatan dan sebagian di negara-negara Asia Tenggara melewati jalur darat. Dan yang terakhir itu adalah jalur Cina, Sentral Asia, dan Asia Barat koridor atau koridor ke-6 antara Cina, Asia Tengah, dan Asia Barat. Nah, intinya sebenarnya jalan atau jalur ini itu dua jalur ini menggabungkan OBOR ini menggabungkan dua hal, yaitu menggabungkan pembangunan jalan darat dan pelabuhan yang merupakan jalur perdagangan utama. Dan di sana dia mencakup 4,4 miliar manusia. Kalau di dunia ini, jadi jalur yang dibangun oleh Cina itu dia meliputi 4,4 miliar manusia. Kalau dunia ini jumlahnya ada 7,594 miliar manusia, artinya OBOR ini mendekati 57,9% dari populasi. Jadi hampir 60% dari populasi ini tercover oleh pembangunan One Belt One Road yang digagas oleh Cina ini. Secara ekonomi efeknya adalah ini memungkinkan Cina untuk mengekspor surplus barang-barang produksi mereka.
Jadi kalau secara tradisional sebenarnya sebagian besar ekspor Cina itu dinikmati atau pergi ke Amerika Serikat, sekarang Cina bisa membuka pasar baru yang ada di Asia Tengah dan di Eropa. Jadi mereka tidak akan memiliki ketergantungan dengan Amerika Serikat. Dan sebagai imbal baliknya ada 68 negara yang bisa mengekspor balik bahan mentah yang dibutuhkan oleh Cina untuk melakukan produksi begitu. Dan yang terakhir, jalur laut ya, melibatkan laut-laut besar, itu semua bisa di-cover dan dilewati dan dibangun oleh One Belt, One Road itu. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan, ada teori geopolitik, ada sebenarnya kebijakan utamanya kan adalah kebijakan ekonomi. One Belt, One Road itu tadi. Letak ancamannya itu di sebelah mana sih? Coba Anda pasang dua peta ini. Anda lihat ya, yang peta pertama, ini adalah peta geopolitik yang diperkenalkan oleh 3 orang tadi, Mackinder, Spykman, dan Mahan. Ya, kemudian di sebelahnya Anda taruh lagi peta One Belt, One Road. Anda akan temukan kesamaan, ada 2 kesamaan utama. Ternyata wilayah-wilayah yang diidentifikasi oleh teori geopolitik tadi penting bagi penguasaan dunia, itu semua tercover oleh One Belt, One Road. Semua wilayah-wilayah yang penting bagi perdagangan laut, itu semua di-cover oleh Maritime Silk Road yang ada di dalam One Belt, One Road. Jadi Anda bayangkan, kalau Anda menjadi pengambil kebijakan yang ada di Amerika Serikat sana, melihat 2 peta ini, dan kemudian menggabungkan kedua-duanya, oh sama saja itu Anda bisa mengatakan peta ini menunjukkan secara geopolitik China memang ingin menguasai dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa implikasi negatif ya yang sudah kita lihat dari penerapan One Belt, One Road di beberapa negara. Saya ambil contoh misalnya yang paling terkenal itu adalah contoh yang terjadi di Sri Lanka. Pada tahun 2013, itu Sri Lanka bekerja sama dengan China membangun Matala Rajapaksa International Airport dengan pinjaman hampir sebesar 190 juta US dollar dan bunganya 6,3% per tahun. Seiring dengan pembangunan airport tersebut, dibangunlah kawasan komersial baru. Jadi ada pelabuhan, ada hotel, ada jalan tol yang itu nilainya 1,4 miliar US dollar. Jadi selain pinjamannya tadi ditambah lagi dengan 1,4 miliar US dollar untuk membangun kawasan. Dan semuanya itu beroperasi di tahun 2013. Yang jadi masalah di mana? Setelah semua fasilitas itu terbangun, ternyata itu kurang atau bahkan mungkin sepi peminat. Pada tahun 2014 saja selama 1 tahun itu ada 3.000 penerbangan melalui airport tadi. Dari 3.000 penerbangan itu penumpangnya hanya 21.000. Jadi artinya rata-rata 1 kali terbang cuma 7 penumpang. Yang terjadi apa? Bisa Anda bayangkan, bangkrut semua. Karena bangkrut, Sri Lanka tidak bisa membayar hutangnya, akhirnya sebagai imbal baliknya pelabuhan yang tadinya dibangun itu akan diberikan penguasaannya kepada Cina selama 99 tahun. Itulah yang disebut dengan nama debt trap, gitu ya. Jadi jebakan hutang.